Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kanigara. NIM saya 641900014. Saya dari kelas 644C07. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 10 tentang perencanaan kapasitas. Kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas juga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap, juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau fasilitas yang ada akan berlebih. Kapasitas desain, yaitu merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya. Kapasitas desain juga dapat diartikan kapasitas yang mana suatu perusahaan mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia saat ini. Selanjutnya ada kapasitas output. Kapasitas yang merupakan kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah. Perubahan meliputi pengaruh rencana jangka panjang dan jangka pendek seperti kondisi ekonomi atau penjadwalan. Yang ketiga ada kapasitas efektif. Adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Kapasitas efektif biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain, karena fasilitas yang ada mungkin telah dirancang untuk versi produk sebelumnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kapasitas efektif adalah rancangan produk, kualitas bahan yang digunakan, sikap dan motivasi tenaga kerja, perawatan mesin atau fasilitas, serta rancangan pekerjaan. Lanjut ke jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka panjang atau long range. Lebih dari 1 tahun, di mana daya sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikannya, seperti bangunan, peralatan atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Yang kedua ada perencanaan kapasitas jangka menengah, intermediate range. Rencana-rencana bulanan atau kuartalan untuk 6-18 bulan yang akan mendatang. Dalam hal ini, kapasitas dapat bervariasi karena alternatif-alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan-peralatan baru, subkontrakting, dan pembelian peralatan-peralatan bukan utama. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 1 bulan. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian-penyesuaian untuk menghapuskan varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Keputusan perencanaan mencakup alternatif-alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, pergantian routing produksi. Lanjut ke tahapan proses perencanaan kapasitas, yaitu ada mengestimasi kebutuhan kapasitas di masa mendatang, mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini, serta mengidentifikasi kesenjangannya, mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan, melakukan analisis keuangan dan setiap alternatif,
menilai masalah kualitatif yang penting untuk seluruh alternatif, memilih alternatif untuk mengejar yang akan jadi alternatif terbaik dalam jangka panjang, menetapkan alternatif terpilih, dan memantau hasil. Lanjut ke pengukuran kinerja sistem. Ada utilitas, yaitu persentase dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Utilitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Ada efisiensi, perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Efisiensi output sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Kapasitas terukur atau rated capacity adalah kapasitas maksimum yang dipergunakan dari suatu fasilitas tertentu. Formulanya rated capacity sama dengan kapasitas, utilitas, dan efisiensi. Pertimbangan khusus bagi keputusan kapasitas yang baik. Ada 4, yaitu ramalkan permintaan secara akurat, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas, temukan tingkat atau volume operasi yang optimum, membangun untuk perubahan. Di sini ada contoh perhitungan kinerja perencanaan kapasitas, yaitu sebuah perusahaan roti memiliki efisiensi 90% dan utilitas 85%. Setiap produksi menggunakan 4 lini. Proses yang berjalan selama 6 hari per minggu, setiap hari 3 shift dan tiap shift bekerja selama 8 jam. Setiap lini mampu memproses 200 roti per jam. Berapa rated capacity-nya per minggu? Di sini ada rated capacity sama dengan kapasitas, utilitas, efisiensi, yaitu 4 lini dikali 6 hari per minggu, dikali 3 shift, dikali 8 jam per minggu, dikali 200 unit per jam, 85% dan 90%, sama dengan 115.200, 0,85 dan 0,9, sama dengan 88.128 unit per minggu. Seandainya yang diketahui rated capacity, sebaliknya utilitas tidak diketahui dan ditanya berapa utilitasnya, maka kapasitas efisiensi sama dengan 4 lini kali 6 hari per minggu dikali 3 shift dikali 8 jam per minggu dikali 200 unit per jam. 90% sama dengan 115.200, 0,9 sama dengan 103.680, dan utilitasnya sama dengan rated capacity dibagi kapasitas, yaitu 88.128 bisa sama dengan 0,8 atau dalam bentuk persen 85%. Lanjut ke BEP. BEP, analisis titik impas break even point, adalah cara untuk menemukan sebuah titik dalam Rp1 dan unit di mana biaya sama dengan keuntungan. Manfaat break even point yaitu sebagai alat dalam perencanaan untuk menghasilkan laba. BEP menyediakan informasi tentang berbagai tingkat jumlah volume suatu penjualan dan hubungannya dengan potensi mendapatkan laba berdasarkan tingkat volume penjualan yang bersangkutan. Untuk mengevaluasi laba entitas secara keseluruhan, mengganti tebalnya sistem laporan dengan
grafik yang sangat mudah dibaca ataupun dimengerti. Contoh soalnya, Pak Budi memiliki sebuah toko baju dengan ketentuan biaya produksi sebagai berikut. Biaya tetapnya Rp5 juta, biaya variabelnya Rp30.000, harga jual per unitnya Rp200.000. Jadi di sini BEP sama dengan biaya tetap atau kontribusi margin per unit atau harga per unit. BEP-nya 5 juta, yaitu harga jual dikurangi biaya variabel per unit, atau harga per unit BEP sama dengan 5 juta, 5 juta atau 2.000 dikurangi 30.000, 30.000 atau 30.000 per 200.000. BEP-nya sama dengan 5 juta dibagi 0,9. BEP-nya yaitu 5.600.000, yang artinya Pak Budi bisa mencapai BEP apabila angka penjualan mencapai 5.600.000 jika penjualan sudah melewati angka tersebut, maka Pak Budi dikatakan sudah untung dan balik modal. Terima kasih atas presentasi tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.